Huriah Adam dilahirkan tanggal 6 Oktober 1936 di sebuah rumah sederhana di Komplek Mim Padang Panjang dari pasangan Syekh Adam Balai-Balai dan Fatimah. Syekh Adam Balai-Balai seorang ulama yang mendirikan perguruan Islami Madrasah Irsyadinas dan Masjid Jihad. Di tahun 1951, Huriah menamatkan pendidikannya di SMP 1 Padang Panjang. Kemudian melanjutkan sekolahnya di ruang pendidik INS Kayu Tanam. Tamat tahun 1955. Huriah melanjutkan ke Asri, Yogyakarta, namun tidak sampai tamat. Tanggal 1 Januari 1957, Huriah Adam menikah dengan Ramudin. Syekh Adam yang merupakan ayah sekaligus orang yang mengajarkan Huriah bermain biola tahun 1953 meninggal dunia. Hingga Ramudinlah yang kemudian mendidik dan mengarahkan Huriah dalam bermain biola serta melukis. Betul, saya sampai melukis. Dari melukis kan yang membuat ide-ide apa. Sana, ya datang ke situ. Rata-rata kok minta bukan ini datang. Pokoknya melukis di tempat jarang lah. Kemarin hanya melukis semua baru bawa. Dari keberagaman bakat yang dimiliki Huriah, salah satunya di bidang mematung, tugu pahlawan tak dikenal di Bukit Tinggi. Seabadi sajak yang ditulis di bawah tugu tersebut. Pahlawan tak dikenal, mati luhur tidak berkubur, memutuskan jiwa, meninggalkan nama, menjadi awan di angkasa, menjadi buih di lautan. Huriah adalah seorang ibu yang baik, ulet dan gigih. Kerendahan hatinya tercermin dalam pemberian nama pada kelima anak-anaknya: Muhammad Ikhlas, Murniati, Muhammad Jujur, Suciati, Rela Hati. Tahun 1958, Huriah Adam membentuk sebuah grup. Kami main di Swalunto. Itu baru kamu naik pentas loh. Itu udah menembak tuh. Bawah tuh udah nembak. Tar. Di sekali menari, mentaro suasana di luar tuh masih ada tembak menembak. Di tahun 1959 hingga 1967, grup Huriah Adam bergabung dengan Uril Hajah. Di tahun 1963, Huriah Adam memimpin tim tari ke Ganevo, Jakarta. Tim Huriah Adam mementaskan tari sandang pangan, tari Nina Bobo, dan tari nelayan. Hal yang terpenting dalam perjalanan karir Huriah Adam adalah di saat bertemu dengan Sardono Wekusumo. Dia orang yang pertama kali membuka jalan si Bapak yang memang ketika berjalan itu penuh dengan peluru konak tajam dan peluru luka-luka. Ini benar. Saya melihat banyak luka-luka di kakinya. Bahkan nyaris daya tahannya itu hampir hilang. Persis pada momen sangat kritis itu dia ditunjuk untuk menjadi salah satu penari ke Expo di Jepang. Huriah mengembangkan orientasi koreografinya dari nuansa Melayu kepada bentuk tari Minangkabau yang sebenarnya, yaitu pencaksilat.
ya. Berontakan dari unsur-unsur yang pernah dikemukakan orang. Nah, dia memberontak kepada aturan-aturan tari yang sebelumnya itu. Bentuknya yang menari itu ada semacam ilham gitu. Begitu kalau kita salah, itu dia tidak segan-segan menghardik kita. Penari kalau salah dia pakai sticknya gitu loh, dan dia sangat teliti. Tidak setangan memperbaiki orang, kadang-kadang kaki ini duluannya. Sangat melekat apa yang beliau ajarkan. Seperti gerak dasar yang telah dibakukan 13 macam. Bertahun-tahun saya tidak menarikan itu. Kalau dibunyikan kasetnya otomatis saya bisa melaksanakan gerak-gerak yang telah diajarkan. Mukulnya nggak tahu-tahu, Mbak. Saya tuh ngerasain bisa gini. Angkat. Saya gini. Ini tuh sampai begini. Kita harus betul-betul gini. Kesini. Ini benar-benar ini tajam. Jadi potong. Ini kalau kita kurang gini ini sudah gitu. Kalau kurang mati ya ini supaya ini lurus sampai kotak. Tapi sampai ini. Beliau memang menari di atas batu. Saat cuaca, iklim politik saat itu, iklim berkesenian saat itu, iklim di mana kita satu sama lain tidak terlalu sulit mengenal. Beliau muncul, juga semua derasnya hujan dengan suaranya yang lantang, dia datang di Jakarta. Sebagai seorang wanita, pertama, seorang ibu, seorang perempuan yang anaknya masih kecil-kecil, dia harus memilih, menentukan pilihan, bahwa dia harus ke Jakarta. Sebuah kota yang sangat ganas itu. Di Jakarta, Huriah Adam menjalin relasi dengan berbagai etnis, sehingga wawasan yang dimiliki membuat dia sangat terbuka pada gagasan-gagasannya. Baraba maling kunang, baraba di IKJ, baraba sesi berbanyak, lupa lain. Ada beruntung, saya pernah diajak untuk menari bersama dia. Untuk dia karyanya tari payung. Jadi saya duet dengan dia. Itu yang ada itu, dia ajarkan gerakan payungnya. Penuh tenaga. Dan sangat kuat, sangat energik. Sehingga berkali-kali payungnya itu patah. Karena dia memprovok saya untuk menjadi keras juga. Jadi kita berdua itu selalu payungnya patah. Itu satu contoh bagaimana ketika tanpa musik itu Dia bukan hanya guru, tetapi juga teman. Kalau menjadi penari tetap, kami bisa beli. Tidak sekadar menari gitu, kehidupannya aja. Nasdem itu pernah ngomong, saya kehilangan guru. Bukan hanya teman.
menjadi penari tetap kami dicabutnya lah sudah tu. Sudah dari sabun itu dicabutnya sesuatu. Dan dari SMP sampai kedua, kita dari SMA mana? Di Jakarta, Huriah menemukan berbagai macam tantangan. Dari Taman Ismail sini sampai ke rumahnya di Sumur Batu. Saya gendong si kelas itu karena perjalanan tahu betul dari sini sampai ke Sumur Batu. Ini waktu di Jakarta, kamu punya sanggar di Taman Ismail Batu, mungkin ada kreasi. Tapi di situ tuh jiwanya mulai kawan-kawan. Dia makan gue, dia marimu oleh dia udah kau gini ya. Kalau salah nasi gimbang itu aku ngadu ganti tempat tahun. Setahu dia tidak baca kakak masalah prinsip. Ibu kan, ibu banyak dari ayah. Ibu, nam penjalan itu ibu itu. Dia itu mengalami suatu konflik batin, yang dia merasa saya nggak bisa digunakan mengatasi itu. Dia malah minta saya pada mengantar kepada dokter Cina. Saya antarkan ke sana, malah juga sempat menginap di sini. Sehingga Haridal Faisal waktu itu kaget sekali karena apresiasi musik Kuliah itu tidak kalah dengan Haridal Faisal seorang penari Bolshoi. Bahkan pada tahun 69, tahun kemudian, dia mementaskan sebuah karya Sepasang Api Petoni yang musiknya karya dari musik klasik barat, Paganini dan lainnya. Hebat. Yang menarik dari dia itu gagasan-gagasan dia di dalam berkarya itu kan, misalnya dia membuat tari piring dengan musik Paganini misalnya, itu sesuatu yang pada waktu itu sangat luar biasa dan belum ada seorang seniman di Jakarta itu yang punya gagasan seperti itu, seberani itu. Soalnya tidak menjadi sukma di ibu itu menari loh. Wah, api itu selalu menari loh. Sukma ini seorang impresionis lah. Apa sana yang membawa itu. Ya mana itulah. Perseliweran itu di arena tuh kiri yang tuh, siu. Nah, siu, model itu jadi wah. Hanya macam kiri dengan api, itu namain itu. Itu kecil orang ibu puja karyanya di Melingkundang itu dari karyanya, tapi dari batinnya puja karyanya mana di Sepasang misalnya. Jadinya tak membuat hal negatif apabila terjadi konflik di rumah tangganya. Inyo di kesenian, lapelnya tuh di sini konfliknya karyanya tapi sebenarnya harapan ibu terhadap suaminya gitu. Oh ya tapi waktu sekolah